Oke, selamat pagi teman-teman. Pagi ini kita akan coba bahas tentang apa itu mendesain, ya, atau engineering design. Yang pertama itu apa itu desain? Jadi kalau kita mau mendesain, ya, teman-teman membuat apapun partnya, membuat mesin structure yang teman-teman buat sekarang itu, ya itu perlu dicek dulu kebutuhannya apa dulu, ya. Di sini kebutuhan yang dipakai itu kebutuhan dari tempat teman-teman magang. Ya. Teman magang, nanti teman-teman akan ketemu sama pembimbing magang. Ya. Teman-teman akan pertama sebelum pertama tuh muter-muter dulu ke pabrik. Ya, kemudian lihat permasalahan apa di pabrik, terus ada permasalahan apa. Itu teman-teman double berikutnya sampai setahun berikutnya itu teman-teman akan memecahkan masalah tersebut dan akan jadikan TA teman-teman. Ya. Jadi teman-teman harus tahu dulu kalau kita membuat memecahkan masalah, teman-teman harus tahu dulu kebutuhannya apa, ya. Kemudian dibuat mapnya, atau ini kalau saya mau buat itu butuh apa saja, data apa saja yang perlu saya siapkan, ya. Data-data misalnya saya produksinya itu selama ini produksinya itu tidak stabil. Kadang-kadang kalau membuat part butuhnya kadang 1000, hari berikutnya 20.000, hari berikutnya 5.000 lagi, hari berikutnya tinggi lagi, ya itu nggak stabil tuh. Nah, kenapa kok dicek kenapa? Oh, dicek ternyata si ngerjain atau yang buat itu manusia. Nah, teman-teman sebagai orang mekatro, ya kan, mekanik elektronika, ya teman-teman membuat sebuah sistem otomatisnya, ya enggak? Yang gantiin yang tadinya tidak stabil gara-gara orangnya itu misalnya kencing lah, telepon istrinya suruh pulang lah, ya kan? Akhirnya kamu teman-teman buat robotiknya, gerakannya bagaimana sehingga jadi lebih cepat, lebih stabil. Ya, meskipun di akhir bulannya tetap jumlahnya sama. Ya, misalnya kebutuhannya 20.000, setiap hari dibagi 30, ya 30.000 bagi 30 berarti kan seharinya 1.000 biji kan. Nah, 1.000 biji nanti kalau misalnya ada 1.000, ada 2.000, besoknya ada 500. Kan nggak stabil tuh. Nah, akan buat jadi stabil sehingga jadi lebih gampang dikontrol, ya. Nah, setelah di mapping baru buat produknya. Buatnya apa? Mecahinnya apa? Namanya orang teknik ya, buatnya mesin ya, atau sistem. Teman-teman bisa buat sistem. Kalau teman-teman maunya supaya apa? Ya, atau kebutuhan pabriknya, bukan supaya teman-teman ya. Itu punya apa? Design is the action of the beginning something new and desired into existence. To proactive sense and dissolve or dissolve, membuat jadi soft ya, seperti apa? Soft ya. Masalahnya jadi dari soft, udah terpecahkan ya, bisa memecahkan atau bisa tidak dipecahkan ya. Perbaiki situasi by design. This component of routine adaptive and design expertise brought to build and complex dynamic solution. Jadi kalau kita memecahkan suatu masalah ya, itu bisa macam-macam caranya ya. Dan desain itu adalah salah satunya, membuat desainnya. Ya. Ini memang fokus ke engineering design. Jadi teman-teman yang teknik itu pasti sudah banyak mengenal komponen dari engineering design. Ya. Dia ada proses design system, komponen, proses pengadaan, sales needs, kebutuhannya apa dari sana. Ya. Di sini definisi yang lain itu bahwa si Joseph Stiglitz ini dia bilang bahwa mekanik desain itu udah ya itu buat mesin, buat produk, buat bangunan, struktur itu adalah sebuah desain dan instrumen. Mechanical design include all mechanical design, but is a broader study because include all discipline and mechanical engineering. Memang paling banyak orang mendesain itu adalah orang mechanical engineering, tapi saya saya beli orang mechanical akan desain, enggak ya, teman-teman juga akan mendesain, jelas pasti, ya kan? Nah, nanti tinggal lagi teman-teman misalnya ketemunya satu masalah seperti apa, bahkan sebuah program pun ya, program misalnya buat sistem absen gitu kan, atau sistem controlling pengontrol
barang tadi ya, barang datang, barang masuk, gimana PIC-nya gimana, itu bisa jadi istilahnya kayak sebuah mechanical design. Jadi kalau kita buat cycle-nya dari si masyarakat mintanya apa, kemudian kita merekomendasi atau menampung ya, melihat dulu apa yang sudah dibutuhkan, kemudian compare. Ingat, kita mendesain itu tidak pernah sesuatu yang baru, pasti sudah ada yang pernah membuat, ya, pasti sudah ada yang pernah buat. Nah, tinggal teman-teman itu mengcompare, ya. Istilah amati, tiru, modifikasi itu benar ada, ya. Jangan cuma amati, tiru doang, gak ada modifikasinya, ya. Justru yang paling menarik adalah modifikasinya di situ. Kemudian dari ide dibuat, kemudian dianalisis dan tes seperti dalam bentuk prototype. Ya, teman-teman sini belajar tentang rapid prototyping. Tujuannya apa ya? Paling enggak teman-teman bisa mengecek dulu apakah produk yang teman-teman buat ini sudah berhasil untuk dipakai atau tidak. Tidak semua mesin yang dirancang kemudian langsung dipakai sudah berhasil, jarang sekali. Ya, monitor itu banyak. Ini ada macam, ada science, manufacture, solving, business application, sama desain. Ya. Ini adalah gambar desain kendaraan dari yang pertama sampai tahun 2013. Sekarang udah zamannya udah 2025, bentuknya udah lebih lagi ya. Dia terus berkembang. Dari roda 3, kemudian roda 4, dari kayu, kemudian dari besi, kemudian terus sampai jadi sekarang. Story of Touch. Ya teman-teman itu loh ini. 70% dari produk tas atau harga produknya itu ditentukan dari bentuk atau desain bagaimana. 70% ini. Ya, tetapi harganya kalau desain ini orang desainnya itu hanya 2-10% dari produk tasnya. Jadi kamu orang desain itu memang lebih besar perlu namanya tidak bisa depan, tetapi ya, tapi kalau dijual ya harga kita itu cuma 2-10% harganya. Ini yang dilemanya. Ya apa? Memang belajar itu nanti di teknik perancangan. Ya. Itu pertemuan pertama. Kita lanjut ke hasilnya ini teknologi ya. Jadi ini itu sebuah tool, ya, tools. Jadi ini bukan kayak istilahnya kayak ini tuh metode bukan, ini tool aja, tools. Ya. Tools yang berawal dari black box itu kita kalau kita mau mengolah misalnya dari misalnya kelapa ya, dari kelapa kemudian menjadi minyak, itu ada proses yang kita nggak tahu di situ. Ya, namanya black box. Kita nggak tahu kelapa yang dari pohon kemudian jadi minyak atau dari kelapa sawit kemudian jadi minyak sawit itu prosesnya bagaimana tuh ada dalam sebuah kotak namanya black box. Kita nggak tahu isinya apa. Ya, itu kita sebagai orang desainer itu yang bikin atau yang menentukan. Misalnya ini, pokoknya ya mengenai bos kan ya, mesti tingginya pokoknya ya kan. Pokoknya ini nanti saya punya sebuah motor, ya, motor atau mesin, yang nanti mesin tersebut itu ada inputan shaftnya. Tahu inputan apa ya? Kalau kaca yang di ini kalau yang ini berarti inputannya apa? Jadi inputannya ini ya. Ini inputannya, ya. Inputan shaft namanya, ya. Input shaft, kemudian ada output shaft dan ada shaft piston. Ya. Orang itu nggak, ini kalau customer itu nggak mau tahu ya. Pokoknya ya saya ini inginnya saya masukin sekian RPM, keluarannya sekian RPM dan ada pergerakan naik turunnya. Ini ditentukan. Number of tools-nya minimal 100 pieces. Ya. Kemudian dimension of tools-nya expected to be minimal.
Ini kalau aku ngomong kamu deh, saya minta buatin apa namanya ini pokoknya ada pokoknya ya. Pokoknya panjangnya sekian, lebarnya sekian, ya kan? Bentuknya kayak gini, harus pas masuknya, ya kan? Waktu kan permintaan dari customer kan, begitu. Blokingnya 12 jam per hari, terus yang dipakai harus bisa sama atau part yang dipakai dalam mesinnya ini adalah bisa untuk environmental suhu ruangan atau situasi yang well adapted atau biasa apa yang mana yang macam-macam gitu. Ini maintenance, ini suka banget orang ya. Yang maintenance tuh kata-kata yang cuma kata doang tapi misalnya bingung nentuinnya. Kadang-kadang kalau GPA gitu kita tanya sama mahasiswa, maintenance-nya gimana? Nah, harus bisa jelasin. Maintenance seperti ini pak, seperti ini pak, seperti ini pak. Ini enggak, itu maksimal. Itu kalau misalnya part itu sudah pas, itu lepasnya bagaimana? Gampang enggak lepasnya? Gantinya gampang enggak? Misalnya ini kalau beltnya putus, ya kan? Gantinya gimana? Susah enggak? Bongkarnya, susah enggak ininya? Ya kan? Pernah lihat video itu enggak? Orang yang beli mobil, pakai kunci pas, kemudian kunci pas yang klik itu kan, terus bagian ujungnya itu masuk ke dalam lubang piston. Kalian enggak? Tahu ujungnya? Wah itu pusing, nggak bisa diambil pakai apa kan? Pakai jari juga nggak bisa, pakai kawat juga nggak mungkin. Harus bongkar semua mesinnya baru bisa diambil. Tadi cuma bersih mesin doang ya, lagi ngangkat kunci pasnya itu lagi geser gini, kunci pasnya masuk dalam lubang. Nah itu, maintenance sulit atau enggak? Kemudian saya dari inputan, biasanya orang juga praktek itu biasanya hati-hati, jangan bilang pokoknya jauh, pokoknya dekat gitu ya, lama, mahal, tapi nggak ada angkanya. Angkanya itu yang mungkin teman-teman penting, jadi ada angka semara CPM kah, CPM kah, ya permintaan sih kamu catat itu. Dan ini dimasukkan ke dalam namanya requirement list. Kalau buat daftarnya, ya. Kayak kebutuhan maintenance gampang, saya buat apa? Buat tadi ya buat shader plastik ya. Pokoknya saya nggak mau pakai mesin, saya maunya bisa diekol pakai tangan. Ya, itu permintaan kan, namanya list. Dan itu dicatat semua tuh permintaannya si customernya ya. Kalau kamu bisa bimbing lapangannya ya, catat semua tuh. Kemudian kamu cek mana yang demand, mana yang bis, mana yang cuma pokoknya ringan lah Pak Win mintanya buat truk, pokoknya ringan itu nggak mungkin kan? Oh berarti cuma harapan saja. Kalau demand berarti itu harus dibuat. Terus udah bedanya demand sama bis. So teman-teman, ini penting cerita kenapa? Karena customer itu raja katanya kan. Maka dia kalau minta ada berubah-ubah, ya enggak? Kalau berubah-ubah, nah, udah jadi nih, saya jadi begini. Wah kayaknya kurang ini Pak, kan? Kurang ini Pak, kamu catat. Kamu tangan dia dan nanti tuh bahwa dia setuju sama yang demand bisnya itu spesifikasi begini. Kamu dia nggak bisa mengelak, kamu mintanya ini, gitu ya. Jadi demand dan bis ketika Anda mau merancang sesuatu itu sangat penting, ya. Dan buat mana yang demand, mana yang bis. Terus saja semua yang diinginkan terus semua. Namanya wawancara ke customer-nya, tanya itu satu, catat lah itu. Semua itu dalam daftar persyaratan, namanya rekomendasi. Terus dilihat, ya. Pokoknya inputannya cuma satu, tadi ya, punya 1.500 ppm saja. Outputannya macam-macam. Ada toolsnya 100 biji lah, rotasi outputnya 250 lah, ya. Terus ada pistonnya beratnya turun 10 cm lah, ya. Terus pressure force-nya bisa menekan 1000 Newton dan seterusnya. Nah di sini kamu mau buat seperti apa? Itulah karena belum desain, ya. Sistemnya bagaimana? Dimensinya harus minimal. Jadi kalau mau saya buat 1000 pieces, ya dimensinya harus minimal. Kalau saya mau buat working time 12 jam, ya terusnya juga harus 100 pieces, nggak boleh lebih. Ya, harusnya sistemnya bagaimana? Itu backbone namanya.
Nah di sini kita bisa buat 3 buah. Kalau tadi tadi ya, kita buat namanya sistemnya ini ada subfunctionnya atau disebut dengan permintaan utamanya juga apa. Jadi kalau kita membuat sebuah matriks, ini ada matematika topologi ya, itu membuat sebuah tuntutan, kita harus tahu dulu nih subnya mana ya, atau subfunction yang diminta itu apa. Tadi kalau kita bilang mubah PM, berarti function yang diminta adalah transmission. Kalau kita mubah RPM itu convert speed, ya kan. Kemudian ada gerakan yang naik turun, bisa nahan 2000 Newton. Ya udah, berarti itu ada convert sistem yang berupa rotary motion jadi linear motion. Ya, udah 3 subfunctionnya. Nah, di sini kita mau buat, ya. Kalau subfunctionnya sudah dapat, Anda buat variannya, ya, variasinya. Kalau saya itu kalau dalam box itu bisa menggunakan gear, ya kan? Gear itu bisa dibuat untuk mengkonversi RPM-nya dari tinggi ke rendah. Oh, selain itu kita juga bisa pakai bel. Kita bisa pakai ranking pinion, kita bisa pakai sprocket dan gigi. Kalau sprocket ya rantai dan gigi. Ya. Terus kemudian convert speed-nya bisa menggunakan 4 itu juga, ya. Kemudian yang paling penting adalah namanya itu bukan bandingin material sama listrik yang sumber energi ya, tapi dia bandingin mekanismenya. Jadi kalau misalnya saya mau buat semacam ini, nah, ya, ini semacam ini. Nanti kalau ini berputar, ini naik turun, ya enggak? Jadi yang dibandingin di matriks itu bukan pakainya besi L sama besi U gitu, besi profile itu nggak bisa. Saya pakainya motor listrik dengan motor AC DC misalnya, AC dan DC, motor stepper ya nggak bisa. Jadi kalau mau dibandingin dengan itu adalah mekanismenya atau kalau kamu nanti sistemnya yang bandingkan sistemnya, bukan bandingin misalnya kayak apa namanya, ini pakainya apa gitu. Enggak, pakai sistemnya aja. Bisa menggunakan track pinion, ya. Boleh kita putar bisa pas mundur kan, pinnya. Berarti bisa dipakai untuk sistem yang akan kita buat. Bisa pakai eccentric shaft, enggak? Shaftnya begini, yang dipakai di motor tuh. Wow, shaftnya mobil. Biasanya ada pistonnya tuh. Ya. Pakai itu gini loh. Ingat nggak? Shaft piston mobil lah. Itu namanya eccentric shaft. Ya kan? Atau putar juga sama ya. Bisa pakai cam, tapi kalau cam ini kan tidak, dia hanya hitungin aja. Kalau itu kan setiap tuh begini loh. Nah, itu begini loh aja. Kita putar, naik turun. Ini bisa lagi ya, lagi begini. Kan dia akan lari naik turun. Ya. Nah, dari sini dibuat variasinya atau alternatifnya. Kalau alternatif pertama tadi ya pakai gear, ini dua begini, ini tinggi dan rendah, dan ini buat masuk mundurnya. Bisa kan? Ada dua pakai bel, ini pakai eccentric shaft. Bisa dibuat juga, ya. Dan kita sama, ya. Sama yang keempat pakai gear, pakai pinion gear, masuk mundur. Ini semua bertiga bisa dipakai untuk kita merancang atau kita buat sistem di dalam rancangan kita. Itu menggunakan namanya topologi. Kita ada lebih gampang. Kemudian nilai dari fungsinya bagaimana, cosnya bagaimana, reliability-nya bagaimana. Ya, kemudian dinilai. Jadi metodologi ini dipakai untuk membuat mesin yang baru. Oke. Kalau mesin itu hanya perbaikan, itu tidak bisa dipakai. Oh, bisa dipakai tapi tidak terlalu berpengaruh. Jadi besok OTA itu hanya istilahnya kayak perbaiki alat, mengupgrade itu nggak dipakai. Tapi kalau kamu buat mesin baru, mendesain baru, ada hubungan topologi untuk mendesain. Oke.
Tuh, untuk oke. Ada pertanyaan mungkin tentang perancangan awal ini? Tentang black box, meteorologi. Ini hanya tool saja, bukan sesuatu yang harus istilahnya kayak dipakai. Tetapi kita karena di ahli ini paling banyak paham ini ya. Jadi kalau kamu menggunakan tool yang lain dan kamu nggak menguasai, ya kan, pasti harus pakai tool yang ini. Nah, karena kamu paling menguasai teknik meteorologi. Jadi ya jelas kamu mau pakai yang ini, kalau enggak sekarang. Kemudian ini ada sebuah, ini saya itu saya bisa bagikan ya. Ini sebuah Excel di mana ini menunjukkan cara merancang dari awal sampai dengan akhir ya. Itu ada start, ada pemilihan list, ada sistemnya akan dipakai seperti apa ya. Ada sistem ini bisa dipakai nggak? Kalau bisa dipakai, kalau bisa diundi nggak balik ke pemilihan list, dia dulu informasi bagaimana. Kemudian ada struktur function dan lanjutkan ke homologi. Membuat sketsa, teman-teman kalau gambar pasti akan butuh sketsa, ya. Bukan gambar yang jadi itu enggak, harus buat sketsanya. Ya, nggak bisa kemudian datang langsung jadi mesinnya, langsung jadi begitu aja gambar desain begini tanpa dilihat sketsanya ada. Tetap harus menggunakan proses sketsa dulu. Karena dari sketsa ini kita harus evaluation and selection the solution. Ya. Ketika Anda besok tingkat 4 kemudian mengerjakan tugas akhir, kemudian akan buat namanya proposal tugas akhir. Nah, proposal ini biasanya isinya adalah sketsa dan evaluasi selection. Ya. Setelah itu baru dilihat fungsinya gimana, bisa dimesinning atau tidak. Ya, kalau cuma dibuat doang, itu dimesiningnya mustahil ya. Jadi saya minta membuat sesuatu yang kayak ini ya, kemudian ternyata yang terjadi itu malah mesiningnya itu menggunakan laser cutting misalnya yang kita nggak punya, mesin sendiri kan. Nah kita punya mesin CNC, mesin tuning biasa ya kita pakai itu. Itu kalau kita ternyata nggak punya alatnya gimana ya, berarti nggak masuk akal. Ya. Ingat kalau membuat sesuatu harus masuk akal, jangan enggak. Terus lihat yang paling penting, cost itu butuh berapa? Ya, costnya juga dilihat dari orang yang buat ya, nggak cuma alatnya doang. Orang yang buat juga dihitung. Masa kamu kerja nggak dihitung, cuma diambil doang. Masuk oke dulu. Oke. Kemudian di sini ada berikutnya kuantis ya. Jadi teman-teman bisa pakai ini ya. Data persyaratannya ini yang ketiga perancangan sih dapat ya, ini nggak boleh dipakai. Terus kemudian ada sistemnya, punya bagaimana ya. Misalnya saya ambil satu kelapa ya, buat kelapa tua, buat gram, misalnya satu kelapa, misalnya jadinya tempurungnya keluar, ya kan? Misahin antara kelapanya dengan serabutnya, ada mesin di sini. Ya, material kayak baja, kedalaman jepitnya pakai penggeraknya motor bakar, ya. Dan dari keluarannya di sini base-nya adalah serabut kelapanya. Ya, jadi dibuat sistemnya. Dari sistem ini dibuat, ya. Memang tahu material butuh apa, sinyal butuh apa, energi butuh apa. Ya, gitu. Nggak harus sabut apa ya, bisa pemasangan apa. Tadi sama plastik, pengolahan sama plastik, ya kan? Pinginnya nanti plastiknya itu jadi apa? Dari plastik sampah jadi tegel. Dan prosesnya katakan tuh butuh mesin-mesin banyak kan? Pertama pasti harus cacah dulu. Habis cacah harus dipilah, dibersihkan dahulu, dicacah, habis cacah diapa? Di extrude, ya kan? Habis itu nanti ada cetakannya sendiri, baru nanti setelah jadi pun dibersihkan pinggir-pinggirnya, ya enggak? Baru nanti jadi tegelnya atau sebuah kotak yang plastik itu. Nah, semua sistem itu kan ada black box masing-masing kan? Gimana cara mengubah dari botol plastik jadi serpian plastik? Entahnya apa? Oh, dibuat sebuah mesin pencacah plastik. Butuh apa aja? Butuh inputannya butuh apa sih nih? Ya, butuh bentuk slidernya bagaimana?
mekanismenya pakai apa, ya, terus material yang dipakai pakai apa, bagian pemecahnya ada di situ. Nah, dari itu ada waste-nya apa waste-nya kira-kira? Dari plastik ke serpian, waste-nya apa? Barang buangannya apa? Wah, pinggirannya. Gini, untuk plastik ya, plastik itu namanya yang HDPA. Itu kalau misalnya nanti dihancurkan, kan keluarannya mau serpihannya. Itu ada yang dibutuhkan dari itu enggak? Menurutmu? Plastik dalamnya itu botol Botol kan ada dan untuk putihnya tuh, itu kan dipisahkan. Kita pakai tuh yang benar HDPA-nya saja. Untuk disetakan, kalau pakai yang lain belum bisa kepakai. Ya, ada contoh itu juga itunya. Terus dipisahkan dahulu. Terus kita buat gimana? Oh, bisa macam-macam penghancurannya ya kan? Bisa potong manual pakai gunting ya kan? Bisa buatnya mesti gunting krek gitu kan? Atau pakai apa ya? Jarum-jarum begini kemudian di jarum berikut terus kemudian dihancurkan begini, ya bisa kan? Atau menggunakan shredder. Ya macam-macam caranya. Ya, kamu buat caranya buat dengan metode tadi. Dan pemotongnya bentuknya adalah lurus, potong lurus begini, ya kan? Mundur begini. Sama motong yang bentuknya mundur tapi ini adalah bentuknya kayak jarum-jarum atau menggunakan shredder kan. Dibuat desainnya. Terus dipikirkan mana yang mungkin dibuat, mana yang paling gampang dibuat, mana yang paling murah dari ketiga itu. Baru mau pilih. Ya. Jangan langsung punya saya ini satu aja udah terbaik. Itu misalnya kita di situ kadang-kadang nggak punya variasi. Padahal namanya variasi itu banyak. Saya yakin jenis pemotong plastik tipe HDPA di bumi itu mesti banyak. Tidak semua udah shredder doang. Ya. Tapi kebanyakan kalau shredder karena paling gampang dibuat, paling gampang di assembly, paling gampang di assembly. Ada satu functionnya, ya. Jadi ingat dalam fotometrik itu adanya function, subfunctionnya, functionnya bukan materialnya, functionnya. Jadi ingat terus kalau membuat metrik itu ya fungsinya apa ya, masa penggeraknya mau apa ya, dan penggeraknya itu dia ini menggunakan sistem langsung atau menggunakan gear atau menggunakan puli, ya. Setelah dari di sini bisa menggunakan gear yang tipenya adalah payung atau menggunakan gear yang tipenya lain gitu. Jadi mekanismenya bukan partnya. Jadi kalau saya bilang saya mau bandinginnya itu adalah motornya Pak, saya mau motornya tipe AC atau DC, saya jamin kalau metrik itu dibandingkan, ya. Jadi kalau misalnya itu dari awal sudah pakai itu, nggak usah masukin ke metrik. Misalnya dari awal kamu dikasih sama PT-nya, Mas, adanya motor ini, kamu buat mesin pakai motor itu. Terus kalau kamu nggak ada metrik bingung, bandingin mesin-mesin yang dijual, yang kamu dipilih, mesti kamu ambil yang sudah disiapin. Kedua material, saya jamin orang membuat material sudah tahu itu materialnya seperti mace, materialnya adalah besi, ya, besi tipe apa, tipe CR2CR mungkin, ya. Atau S35C, ya. Udah tentuin mesti bandingin besi, aluminium, kayu, ya jelas nggak mungkin, ya nggak bisa ya bandingkan. Ya. Terus sumber energi pakai listrik, ya pasti pakai listrik kan, maksudnya pakai batu bara, mesti pakai yang lain kayu bakar kan tidak, mesti makanya sumber harusnya adalah listrik. Jadi saya bisa bandingin tiga material. Sumber listrik bisa dibandingin. Kemudian masuk ke morfologi, ya. Ini ada variasi. Jadi mekanismenya pakai ya. Mekanismenya bisa disusun macam di sini. Nanti masuk ke sketsa 1. Misalnya nih arti seperti ini, ya. Jadi mengangkat proklamen dari sini, kemudian dia dikirim di sini.
atau sketsa 2 semacam sketsanya. Cuma sketsa seperti ini ya, buat gambar kasarnya gitu. Pernah aja orang yang beli atau yang minta, biasanya sih dia itu juga punya ilmu teknik yang lumayan. Dan sketsa ini dibuat prototipenya ya. Nah, saya gabungkan sedikit ke apa namanya meteorologi, kemudian saya tuju ke prototyping. Jadi kita tahu ya, industri sudah sampai ke yang 4 atau sampai yang 5. Ya, tadinya manual pakai bahan bakar begitu, naik jadi konveyor, bukan konveyor itu adalah masuk ke industri poin 2. Kemudian komputer, CNC itu masuk ke industri 3. Keempat itu kemudian internet. Ya, kelima udah nggak tahu saya. Tahu ya? Kalau mesin biasa, tuning, ya macam-macam ya. Ini khususnya tatar atau memakan material. Kalau yang ini lumayan advance, ya. Ini adalah pemberitaan. Semuanya ini adalah tipenya yang forming proses atau bentuk. Nah, kalau yang ini pinginnya apa? Lebih cepat, kemudian mudah dimodifikasi, namun mudah. Coba kalau bayangin yang kamu buat sekarang itu dipakai besi semua, kamu mesin semua, kemudian salah ukurannya itu ini kayak kemarin, atau salah lupa digolongin. Berapa jam lagi yang dibutuhkan untuk membuat itu? Oh enggak, mas kan tinggal di mesin, kamu nggak perlu izin, nggak perlu cek mesinnya kosong apa tidak, nggak perlu cek materialnya, nggak perlu cek partnya, nggak perlu potongnya, ya enggak? Maka dibuat sebuah prototype, ya, di mana prototype itu suatu produk atau informasi yang tujuannya untuk demonstrasi. Ya, kalau saya buat itu, karena dibilang bahwa itu dia pergerakan eksternal dan sebagainya. Oh, saya nggak yakin nih, saya buat prototype-nya dulu aja. Biar saya tahu bentuknya kayak apa. Asumsi. Ada macam-macam. Ada FDM, DLP, SLA. FDM itu yang kita sekarang push depositioning material, ya. Ada tipe CNC ini juga termasuk sampai prototyping, ya. Ada kita membuat tidak perlu sampai berbagai mesin, satu mesin aja ini bisa buat satu produk, ya. Kemudian yang ketiga adalah injection molding system. Ini juga prototyping, ya. Ini lawannya 3D printing. Kalau ini kita sudah buat desainnya, kemudian kita buat cetakannya, cetak buat sejuta biji dalam sejam bisa dengan molding and die. Keunggulannya variasi bentuk dapat diproduksi. Jelas. Kalau kita pakai prototyping, variasinya bisa banyak, ya enggak? Kita nggak boleh pusing buat begini, buat sebegini, pakai alat pakai apa, masa pusing. Jumlah limbah makin dikit, ya enggak? Kalau dibeli sama yang tatal tadi, forming kan dia menggerus kan, chipnya terbang mana-mana kan, kalau ini nggak ada, paling plastik itu lah ya. Yang salah-salah ya. Merpatinya sih, desain mesin bisa berada di tempat yang terpisah. Itu seharusnya bisa itu, cuma ya USB-nya lagi bukan kenapa, ya. Jadi server laptop ini terlogin, cukup satu server aja dan kamu tinggal dari mana program. Dulu awal-awal saya gunakan, saya pakai itu zamannya COVID, momen COVID di rumah kita di sini untuk istilahnya kayak ngajari dengan itu pintu. Oke. Ini kita masih lihat nih, apa ya? Terus ini yang substantif, formatif, ada aditif. Ini yang substantif ya, yang buku kuliah dan sebagainya. Ini yang formatif, dibentuk begini sama yang aditif ditambahkan. Ya. Misalnya menyimpulkan kebutuhan pelanggan, berarti ya perancangan sama yang membuat perancangan sementara, mengevaluasi prototypingnya, mengkodekan sistem sama menggunakan sistemnya. Itu dibuat.
Jadi ini ya, ini kita gambar dahulu, kemudian kita coba di program Cura, kemudian kita buat prototipe-nya, kemudian kita buat partnya. Itu berdepan. Ya. Software-nya macam Tinkercad, Blender, SketchUp 3D, SolidWorks, Inventor, dan sebagainya. Udah bisa kan ya? Pakai ini ya. Ada macam-macam Tinkercad, Blender, SketchUp, SolidWorks, dan Inventor. Nah, ini contohnya menggunakan Cura-nya. Kemudian ini mesin yang digunakan oleh Napi. Ya, kita punya dua, punya banyak sebenarnya. Ini waktu pas COVID dulu kita beli ada dua ini. Kemudian ini materialnya ada ABS, HIPS, PLA, nylon, PVA, plywood, so PLA sama PLA 44 3D. Yang kita bisa pakai adalah PLA sama PLA saja ya, bisa pakai ya, PLA ya. Di sini ada kerjanya, di mana dia PLA itu ada sistem kerjanya. Dan makanya ini PLA itu suhunya sesuatu udah cair, tapi suhu kerjanya juga 66 derajat. Saya bilang kalau kita pakai PLA di mesin yang sumber panasnya muncul, dia nggak kuat karena suhunya dari 66 derajat. Jadi bukan meleleh, tapi jadinya formingnya jadi hilang, bentuknya akan jadi lebih berkurang kekuatannya, gitu ya. Oke, untuk tugasnya itu ini ya. Teman-teman buat sebuah manual shredder ya, manual shredder yang memecah plastik tadi, ya, di mana di sini ada proses assembly-nya, ya, dari porosnya, kemudian ada namanya ini bolt, washer, ya, kemudian ada alternate axis, kemudian ada bearingnya, ruangan bearing, ya, namanya istilah spacer, ya. Sini dibuat, ya kan, gambar, dibuat, didesain, kemudian ada gearnya dilihat di sini ada ukuran gear dan jumlah giginya ya. Giginya itu ada 16, ya, 13 dan 11, ya, jadi yang kecil yang besar. Di sini ada blade-nya ya, blade-nya teman-teman nanti silakan dibuat blade-nya. Nanti akan dibuat terus assembly-nya ya, akan dibuat melalui dibiting sampai jadi sebuah mesin shredder. Ya, ini yang saya butuhkan. Tuh. Di sini ada di Google Class, kalau mau dilihat, ya silakan nanti dilihat di Google Class untuk proses pembuatannya. Ya, pembuatannya ini menggunakan mesin rusa, anikubik, elder, bisa ya, silakan dipakai mesinnya. Kemudian nanti setelah selesai mesinnya, jangan lupa untuk laporannya dibuat. Oke, laporannya untuk project kalian bertiga. Oke, itu aja deh pertanyaan mungkin tentang tugasnya dan tentang prototyping dan perancangan. Saya tunjukkan satu video dulu terakhir. Ya, saya tambahin sudah tenang. Masih. Iya, perancangan. Kemudian terus ngapa-ngapain aja. Define ya. Pilih dulu nih maunya apa nih. Kalau kamu ini ya, aku lapar nih, besok makan, nanti jam setengah 7. Identifikasi. Kamu punyanya apa? Jangan selalu harus beli semua. Perusahaan punyanya apa dulu? Perusahaan punya ini ya, buat dari perusahaan, masukkan perusahaan kan. Malah 0 gitu malah kosong. Brainstorm.
Ini penting. Jadi kamu besok akan datang berdua-dua ya. Jadi kalau mendesain itu nggak mungkin sendirian. Kamu harus tanya ke orang lain, harus cari informasi, harus buka Google, harus tanyain. Silakan. Ya. Kalau saya mau ini, saya butuhnya apa? Dengan bahan yang ini ada, dengan permasalahan yang ini ada, saya bisa ngasih seperti apa? Itu kamu harus tanyakan, nggak mungkin sendirian. Pusing, stres. Jadi kamu mau start, nah, bisa sendirian. Nah ini ya, prototype ya, prototyping ya. Kamu coba, misalnya kayak enak, misalnya begitu kan. Kamu coba, gagal. Ya prototype itu kamu harus dites dan mungkin saya aja yang mungkin jelek, saya tanyakan ke orang lain. Makanya ada variasi tadi ya, prototype ada variasi, kemudian kamu tawarkan liatin ke customer-nya. Ini oke nggak Pak? Ini oke nggak Pak? Menarik. Dia mau improve your prototype, ya. Jadi, oh kalau aku punya ini ternyata buat pakai partnya ini jadi seperti ini bisa kayaknya. Oh di sini dia mau punya bahan-bahannya ini ketika dirancang untuk permasalahan di lapar, saya coba buat tako gitu. Jadi barang yang kamu punya. Kamu juga harus tanyakan dulu ke orang lain juga, ke customer-nya, ke bosnya, pemimpin lapangan, ke siapapun itu. Pas nggak ini Pak? Oke nggak Pak, saya buat seperti ini. Jangan sampai kamu jangan sendirian lah, harus tetap bertanya. Ya. Bahkan tanya ke itu nggak apa-apa, tanya ke internet juga masuk brainstorming itu adalah tanya ke Google itu masuk brainstorming. Tapi jangan di copy kali ya, ada motif, ada perubahannya. Communication the solution. Ya. Ini kemarin sempat gagal dilewati beberapa kelompok ya. Dia nggak tanya ke pembimbing lapangannya, Pak kalau saya seperti ini desainnya, kemudian ini partnya sekian banyak yang masuk, itu apa efeknya Pak? Saya ditanya, dia oke diajar. Ketika lagi ujian tanyain, padahal si pembimbingnya itu nggak butuh bagian itu. Ya. Jadi kamu terlalu bersemangat, terus terlalu berinisiatif, kerjain sendiri, ternyata nggak sesuai sama yang diminta. Itu yang harus dihindari. Ya, itu proses desainnya, ya, designing. Jadi nanti silakan coba desain tentang apa istilahnya, tadi saya bilang tadi ya, ada di printing, kemudian nanti dijadikan, mudah-mudahan jadi dan tolong dibuat laporannya. Itu aja. Ada pertanyaan mungkin? Belum ada. Malik ada? Stefan ada? Ada satu cuma saya ganjel Mas. Apa? Kan misalnya customer minta murah bagus gitu, gitu ya. Sedangkan murah bagus ini kan lumayan bertentangan. Kalau mau bagus ya mahal. Ya. Mau murah ya nggak terlalu bagus. Ya. Gimana? Gini. Murah dan bagusnya orang itu pasti ada istilahnya kayak sambungannya atau linknya. Jadi begini. Kita bisa pakai sesuatu yang murah, tapi bagus, tapi butuh perawatan yang lama, perawatan yang sering dirawat. Ya, kayak kita beli mesin bor yang punya Cina sama mesin bor yang punya Bosch. Bagi satunya 500.000, satunya 1.500.000. Kalau yang ini ngebor, mau kondisinya di situ debunya kayak apa, gak masalah. Kalau yang ini setelah ngebor harus dibersihkan kita. Ya, gak apa-apa, kita bisa buat. Sesuai permintaan mereka, kosnya sekian dan kualitasnya lumayan bagus bisa, tetapi apa efeknya? Perawatannya harus sering. Terus yang terjadi, gak masalah. Bahkan beberapa perusahaan yang bilang gunakanlah produk Cina, gitu. Ya kan? Supaya apa? Maintenance-nya itu bekerja terus, ya kan? Setiap minggu dia harus ganti bearingnya, setiap minggu dia harus cek bagian itunya masih berbunyi enggak. Tapi kalau mesin Eropa, mesin Jerman, maintenance-nya main kopi aja, main ini aja di dalam ruangan, karena ada nunggu aja, ya. Itu bedanya kalau kamu kerja di perusahaan Eropa atau perusahaan kayak Cina, ya. Perusahaan Cina tapi semuanya tetap bekerja sama, tetap berfungsi dengan baik. Yang penting perawatannya bagus. Jadi kalau misalnya kita ke mesin, ya, kalau murah udah bisa juga murah dengan kualitas bagus oke. Kita lihat dulu tadi, dia buka kulkas, dia cek, ya kamu cek gudangnya, dia punya part apa aja yang bisa dipakai. Ya, kadang-kadang kayak gini. PT itu kadang-kadang beli alat, terus
mau dibuat gak jadi, terus disimpan. Sering banget terjadi. Kayak misalnya kita butuh pompa, ya kita nggak bisa kalau pompa air, perusahaan itu perusahaan sintering, tapi di situ dia kita butuh alat buat nyiram oli supaya tadi misalnya disiram air itu direndam partnya, capek orangnya terus dia bikin dengan semprotan oli otomatis pakai air, ya. Ternyata ketika dicek dia punya pompa itu, makanya dia minta buatin pompa buat bersihkan atau buat itu tadi partnya tadi direndam dengan oli supaya nggak berkarat. Ya. Kok punya itu Pak? Dulu pernah bikin tapi nggak jadi. Nah, orang anak datang buatin. Ya. Jadi kita cek dulu dia punya partnya nggak. Jangan cek. Mungkin orang itu bilang pengen murah karena dia pikir oh saya punya nih. Umpamanya stok part-partnya di tempat gudang sehingga saya bisa buatin yang murah. Jadi kalau gitu kamu harus bilang, oh berarti ininya bapak punya nggak Pak? Ini bapak punya nggak? Ada nggak? Oh kemarin saya kemarin di gudang ini kayaknya ada Pak. Jadi semua yang di sini tuh hanya angka kalau beli Pak. Sebenarnya ini gratis karena ada di gudang, itu lebih murah. Tergantung kamu nyebutin ke pasar sama manusia ya, bisa nego ya. Tinggal ngomongnya bagaimana. Jadi kalau bilang ini murah ini bagus bisa, tapi itu efeknya macam-macam. Ya, kalau bagus dari mahal, biasanya ya itu yang aku dulu kan bikin tiang listrik harganya 4 juta. Itu kalau truk nabrak yang penyok bukan tiangnya, truknya yang penyok. Karena tiangnya sangat kuat. Gerbang depan itu derajatnya sangat kuat itu. Ya, kuat sekali itu berat itu. Cari di PT mana yang gerbangnya sekuat itu buat sendiri itu. Angkatannya baru semua orangnya. Angkatan 5 yang buat. Itu buat sendiri itu. Baru dipasang setelah beberapa tahun ini. Sebelumnya nggak pakai itu. Itu kuat banget. Itu sangat berat. Jadi tergantung, ya. Oke bisa murah, bagus, tapi perawatannya banyak atau dibuat mahal dikit, perawatannya agak lama, tapi ya perawatannya murah gitu. Jadinya kan mahal di awal, perawatannya murah, atau murah di awal, perawatannya agak mahal. Sama aja. Jadi bisa diakali. Tergantung, jadi bilang murahnya seberapa. Tapi kalau nggak masuk akal ya jangan diain, bunuh diri namanya. Murah. Sudah saya beli 200 juta, kok dia minta 100 juta ya? Gimana ini ya kan? Ada lagi itu ada. Itu cuma buat orang supaya nggak jadi beli uang kita. Admis ini begitu soalnya. Berarti biasanya kalau ini kan yang tadi yang skala bagian minim maintenance. Iya betul. Kalau mau dibuat mahal dengan cara yang mau dibuat ringkas, knockdownnya gampang, dipindahin yang lebih murah ya mungkin bisa juga. Mintanya begitu misalnya ya. Kalau begitu ya kita sambungannya nggak jelas kan, terus dibuat semua jadi kan lebih mahal. Kalau semua jelas itu murah. Tapi kalau dipakai pecah ya selesai. Ya kan bisa dipakai kan. Jadi umur pakainya jadi sedikit. Itu tergantung kalau kamu milihnya bagaimana tergantung. Sistemnya juga sama ya. Bisa kamu buat sistem apapun ya kan, dengan PLC dan sebagainya. PLC-nya pakai apa? Tipenya. Nah, kalau pakai yang murah ya kan, kayak Pak Wahyu Setiadi ya, mintanya yang murah-murah ya kan, ya umurnya pendek. Ya. Kita beli sensor getaran harga 30 juta, sama sensor getaran gajinya 5 juta. Yang 30 juta sampai sekarang nggak ada yang protes perusahaannya lancar jaya dan sebagainya. Yang 5 juta, Pak ini nggak kebaca, Pak ini nggak ketrek, wah balik lagi ke bengkel cek lagi, nggak jadi lagi. Ya, itu aja paling. Ada lagi mungkin? Cukup ya? Oke, bisa dikerjakan. Silakan mulai dikerjakan proyeknya. Kita ketemu lagi besok ya. Selamat pagi. Selamat pagi. Oke, silakan istirahat.